Selamat datang di Bego Teknologi, berita dan gosip teknologi. Coba kita pardemen kalian yang katanya paling terupdate, terkini, dan terjujur. Dan bukan review. Bukan review. Iya, akhirnya Oke. kembali dari Taiwan. Iya, akhirnya ya kembali ya dari Taiwan. Tadi kan gue cerita sama Aldi tuh. Di Taiwan tuh orang pada inilah menghargai pejalan kaki gitu. Iya. Ya. Terus gue tadi ke acaranya Vivo, ya kan? Gue mau diserempet sama mama, mau sialan. Ya cuman ya udahlah ya. Welcome to Indonesia. Welcome to Indonesia kembali ya. Yoi. Saatnya kita untuk Saatnya kita untuk membakar lagi views-views kita. Betul. Meramaikan kembali Betul. gitu. Dan terima kasih loh untuk kalian yang udah support Komputex ya. Yes. Gue lihat tuh beberapa ada yang nge-share, ada yang komen. Lu thank you banget loh. Kalau belum nonton silakan nonton aja. Yes, siapa tahu tahun depan kita Taiwan lagi. Gitu Iya. ya. Lalu Dan dari berita pertama dulu di. dilanjut langsung dari Taiwan ke WWDC. Ini Apple, wah. Ini lumayan jadi bahan obrolan gitu ya. Wah, ini major banget nih. Major ya. OS paling major Walaupun si ini iPhone nih. berita major cuman nggak semuanya tertarik gitu ya, karena kan gitu ya. Dan ini lumayan gede banget, salah satunya dari WWDC ini pengenalan beberapa yang besar tuh kayak AI-nya gue Iya, lihat sih. Apple Intelligence. Iya. Akhirnya Apple keluarin AI-nya. Dan ini ada 3 hal ya yang menarik ya dari AI-nya nih. Pertama on device, semuanya ada di handphone. Di handphone. Ini udah ada nih langsung nih fitur ntar. Terus ada private cloud compute. Jadi kalau nggak kuat dari handphonenya dibantu dari cloud Ya, ya. itu Dan cloud, itu aman, nggak ya. tanya, nggak ada data yang kesebar. Lalu ada kerjasama bareng ChatGPT. Wah, ini gila ini banget. lumayan banget tuh. Jadi AI ini emang ada banyak penamaan ya untuk setiap brand gitu. Kalau misalnya processingnya kalau dari si Snapdragon tuh NPU itu Ya. processingnya kan. Nah kalau MediaTek tuh APU. nah gitu. Nah, Nah ini processingnya. Apple Intelligence AI juga gitu. Jadi Nggak, ini itu- sebenarnya fiturnya teknologinya, tapi kan dia Iya. nggak ada yang neural processing. Iya, neural processing Neural dan engine ya, yang neural engine. sebenarnya tuh yang di pas ini tuh menarik banget loh. Ini karena gua kemarin ngelihat ke MediaTek ya, kita Nah. ambil MediaTek. Itu tuh lu nggak butuh internet sama sekali. Jadi mereka tuh demoinnya tuh bener-bener yang airplane mode gitu. Iya, langsung di handphonenya jadi. Iya, gitu. Walaupun pertanyaannya adalah apakah load si CPU-nya makin berat apa enggak sih? Iya, gitu. dan ini emang menurut gue sih keren banget ya. Maksud gue ini satu-satunya AI yang beneran jelas gitu. Karena kan kalau beberapa hal di Snapdragon, di MediaTek dia punya fitur AI, nggak semuanya itu bisa diadaptasin ke handphonenya. Iya. Itu karena kan pilihan untuk si handphone mau ambil atau enggak. Iya, Kalau ini OEM-nya. iPhone udah jelas. Udah jelas. Udah gitu. jelas bakal ada. Ya gitu. bakal ada gitu. Dan ternyata emang NPU itu disisakan itu ya, walaupun belum ada fungsi kemarin, dan ternyata emang ada update besar ya. Iya. Jadi ya, tinggal enggak sih sebenarnya iPhone itu udah punya neural dari kapan tahu. iya sebenarnya. Iya. Jadi dia tinggal, bahkan gue lihat tuh, gue nggak tahu sih ya AI-nya ini tuh support sampai XR katanya ya. Bener sampai XR, tapi nggak tahu juga untuk XR ini bakal dapat full feature atau enggak. Iya. Setidaknya yang pasti untuk fitur update iOS-nya ini tuh bakalan dapat kayak customisasi. Nah, ngomongin juga update OS-nya ini sebenarnya ada beberapa yang menurut gue sih keren sih dari iOS nih. Ya. Ini bener hajar Android parah Iya, gitu ya. parah, Fitur yang udah ada Android dari kapan tahu udah ada di iPhone gitu. Maksud gua ini kan pasti bakal komen ya iPhone apa ya? Android udah Android ada. udah ada di kapan tahu. Cuman sekarang udah ada di iPhone lu bisa customisasi, lu mau apa? Iya, jadinya enggak, itu tapi menarik loh. Jadi kayak walaupun ini selalu ya di perdebatan tuh di komunitas tuh ya, terutama untuk komunitas Android ya. Iya. Android, gue bilang Android, orang-orang begitu tuh ya, karena ruwet. Ruwet, orangnya. Iya, dia ini tuh jadi hal yang baru ya sebenarnya tuh langsung dikata-katain ketika Android melakukan hal yang sama di fitur, misalnya ketika Android melakukan fitur yang diambil dari iPhone, mereka tuh bakal puja gitu. Wow, ini ini Android nih, bisa Iya, ini. giliran Apple nih ngambil fitur dari Android ya. Ya sebenarnya mereka bisa lakukan itu dari lama, tapi Iya. karena demand pasar aja baru sekarang ya baru dikata-katain gitu. Bener. Jadi tapi seenggaknya adalah ya tahun depan ya, berarti emang nggak ada lagi serangan-serangan lagi sih paling. Udah gitu nggak ya. bisa. Dan tapi gue miss satu nih, AI-nya ini bayar apa enggak? itu gratis, Bro. Nah itu. Dan juga GPT-nya Tidak seperti si brand
Sarangnya. Cuman belum ada nih kayaknya iOS yang fitur-fitur di ini nih. Fitur-fitur apa? Samsung kan kayak live Oh, yang translate-nya. live translation. Yang live-nya ya, kayak gue belum lihat sih. Oh, circle terus nggak ada. Nggak ada. Itu juga nggak ada kan. Gak ada gitu ya. Jadi Tapi ngomong-ngomong untuk customisasi ini lumayan ya. Dia juga ngadaptasi dari si ngikutin lah ya bisa tepat. Ngikutin dari nothing dia jadi ke hitam putih ya. Itu keren sih. Ya itu sebenarnya Android juga udah ada kayak Iya, gitu, udah ada ya. kan. Dan juga bisa ngasih ke Tin, apalagi Tin itu fiturnya Google banget tuh dari Android. Cuman yang belum ada sih yang mantap adalah ini lock apps dan hide apps ya. Bener. Benar. Android ada sebenarnya, tapi jadi dua profile. Ya, itu Jadi yang dua itunya, profile Bang. kan, jadi ganti profile. Nah ini lu bisa pilih nih, misalnya lu mau kayak nyembunyiin Instagram lu ya, bisa dan dibukanya cuman pakai muka doang gitu. Atau pokoknya pakai pin yang berbeda. Pakai pin berbeda gitu. Ini mantap sih untuk privacy ya. Dan juga sebenarnya lock app sebenarnya udah ada ya beberapa handphone, cuman kayak gue lihat fiturnya dihilangin. Iya, dulu di Kayak- Zenfone ada. Iya beberapa udah ada. Seinget gue pakai Zenfone M1 ya. M1 apa M2 gue lupa nih. Nah itu tuh ada, dia per apps malah. Jadi Iya, lu mau buka mesti buka Pak. iya, Pin dulu ada. kan. Sekarang tuh nggak ada. Gue nggak tahu sih nggak ada atau gue kurang deep gitu. Iya, beberapa udah dihilangin sih menurut Oh. gue. Jadi kayak menurut mereka nggak penting nyata di sini. Ternyata dimasukin lagi dengan hal yang advance seperti biasa. Apple selalu dia nyurinya itu emang plek-ketiplek tapi dikasih tambahan sedikit. Pemanis itu mantep banget. Dan juga nih notif center baru. Wah, Iya. gue yakin pada ngikutin begini tuh siapa yang udah ngikutin. Belum ada nih. Tapi lu kontenin kali ntar ya gitu ya. Ya minimal HyperOS lah. kayak Ayo, begini. ini pinter banget bro. Pertama yang ini nih lu bisa customisasi ukurannya dan juga dia udah ngasih API untuk third apps ya. Iya. Jadi bisa bikin juga di sini. Dan mana nih kayak bakalan sulit banget buat Android karena ya sejauh ini kan Android tuh API apa sih yang customisasi paling Spotify dan itu masuknya media player. Iya. Aplikasi lain belum gitu kan. Nah, ini udah ada gitu. Nah, ini juga musik playernya udah full home screen. Ya kan paling Ini sih tapi mantep banget sih yang ini sih. Iya. Gua yang kaget tuh yang bagian ini sih. Dia lu juga kasih lihat kamera kali. ini Coba. gue udah iOS 18 beta ya. Iya gua udah beta coba. ya, ini masih beta gitu. Iya. Bugnya masih ada bugnya. Cuman lu coba scroll ke atas bawah. Ini tuh mantep banget loh. Ini sebenarnya tuh macam kayak begini sebenarnya. Kalau di ini gue pakai Oppo ya. Sebenarnya Iya. begini, cuman dia lebih keren aja ke bawah atas bawah gitu. Dan di bawahnya buat connectivity dan ini komplit jadi lebih simple. Iya, serba-serbi lah. Yang dimana kalau kita omongin tuh bakal lama banget sih. Ya, Jadi terus kayak juga AirPods. iPadOS. macOS ya. iPadOS nih, wah keluarin kalender, Oh, kalkulator. Tapi nggak sesimpel ya kalkulator aja gitu ya. Gue yakin gitu karena iPadOS tuh nggak mungkin bodoh gitu buat kalkulator ya biasa. Oke, mungkin tampilannya biasa kayak handphone digedein, tapi dia ada Mad Notes ini. Wah ini tolol banget sih. Iya, jadi Tolol ini banget itu salah satu serangan juga dari kaum Android ya, gue Iya. bilangnya ya. Ini tuh kayak kapan nih iPad nih ada kalkulator? Karena kalau yang nggak tahu adalah kalkulator tuh di iPad gak pernah ada gitu. Bener. Untuk alasannya nggak tahu, mungkin Enggak, alasannya udah ada. Karena waktu itu kalau nggak salah ada salah satu orang Apple itu ngomong ya dia nggak mau kalkulator itu ada sekedar kalkulator di sebuah tablet. gitu. Dia nggak mau bikin apps yang ada di HP tinggal dimasukin aja. Gitu. Iya, dia nggak mau. Karena emang salah satu yang gue puji dari Apple adalah ketika dia bikin OS-nya juga handphone dan iPad itu berbeda gitu. Berbeda. Iya, dan Android itu makanya kan kayak kita ngomongin lah Xiaomi atau siapa lagi sih yang punya tablet Oppo Xiaomi, gitu ya. Samsung gitu ya. Itu kadang-kadang ada kayak otak gue tuh ngeliat ini sih kayak cuman digedein doang. digedein doang gitu. Cuman walaupun sekarang udah mulai berbenah gitu ya. Iya. Nah, ini salah satunya kalkulatornya ini mungkin dia pengen yang lebih gede, ada Mad Note-nya juga. Bener. Biar lebih kepake buat lu kayak kuliah sih gua. Iya, nggak ini tahu juga sih. mantep banget. Jadi bener kayak lu cuma nulis dan dia bisa ngitung. Dan tulisan pun kalau lu mau nyatet pakai pulpennya dia si Apple Pen itu bisa ngikutin tulisan lu gitu. Oh, jadi dia lu jadi- nyatet tulisan lu. Oh, ini bagian dari AI kagak sih? Iya, bagian dari AI-nya. Jadi Oh. nulis lu mau tambahin dia bisa nge-generate sendiri tulisan tambahan dengan gaya tulis yang kita buat. Iya gitu. sih, sekarang sih Keren. mantep banget sih. Lalu ada lagi nih ya Mac OS ya, Iya, Sequoia macOS ya. Sequoia nih. iPhone Mirror, iPhone step to- Mirror. Ini step to Windows gimana maksudnya nih? Jadi sebenarnya sih snap ke Windows, jadi lu bisa nge-snap ke Windows aja. Kayak ini kan lu pencet yang kontrol kiri dia bakal snap ke Oh, kiri. gue kira dia sama Windows OS. Enggak, Boleh. snap ke Windows. Sebenarnya ada, gue lupa namanya. Iya, lalu itu AirPod keren. juga. AirPod nih sebenarnya mantep nih. Sebenarnya tuh ini tuh gila nih. Karena kan gestur tuh udah banyak ya. Maksudnya kayak sentuh-sentuh gitu Iya.
barang TWS yang 100.000 300.000 lah itu udah ada gitu. Nah ini baru nih, tadi gue juga baca nih gestur geleng-geleng buat kayak mau apa namanya nolak telepon. Itu mantep sih. Iya. Ya walaupun udah ada fitur di Sony loh. Udah ada Sony. Sony TWS udah ada. Oh, Cuman udah kan ada. ini ekosistem sendiri bro. Gak, lu bakal lihat di jalan raya nanti atau di kereta gitu, lu ada orang yang denger lagu terus dia gini-gini. Cuman Dia lagi nolak telepon tuh. kocaknya liat komen ini kayak fitur bakal eksepsional di India gitu. Karena dia gini-gini ya, kok telepon saya ketolak terus gitu. Lalu ada voice isolation-nya apa nih voice Jadi isolation? itu voice isolation juga ini fitur baru ya. Jadi noise cancellation itu nggak cuman buat kita yang dengar, tapi buat orang yang mendengarkan suara kita lewat AirPods itu bakalan cuman suara kita doang. Oh iya. Jadi reduction-nya itu dari mic-nya juga. Ini bagus ya. Ini bagus Nah, banget. sebenarnya iPhone Mirror pun juga perlu di-highlight sih. Walaupun lo bisa bilang, Windows juga udah ada Udah sama ada. Android. Ya tapi Salah satunya di Oppo ini udah. ya Oppo, Samsung kerja sama lagi sama Iya. Windows. Tapi ya itu kejelekannya itu sih ya multi konektivitas itu sangat-sangat jelek. Gua udah pernah coba pasti ada delay gitu. Cuman kalau iPhone ini gua sangat pede ya karena lu bisa lihat ya universal controlnya itu bagus banget gitu. Jadi lu kayak Erwin aja pakai laptop dan iPad secara barengan aja tuh sangat seamless kayak lu pakai monitor tambahan yang kabelan gitu. Itu bahkan ngomongin data juga ya. Maksudnya data yang misalnya kayak kerja nih di satu device muncul di ketiga-tiganya gitu. Itu Caranya gue nggak tahu. dan ini iPhone gitu, lu bisa copy data semuanya dan iPhone-nya itu mode standby aja nggak perlu dibuka gitu. Iya, jadi gue lagi-lagi gue bilang ya, maksudnya iPhone tuh ada alasannya kenapa orang-orang besar gitu ya, yang terkenal banget pakai iPhone gitu, karena biasanya mereka punya ketiga device-nya dan merasakan ekosistemnya. Benar. Gitu ya. Jadi dan terus diperbarui gitu ya. Kayak ini Major ini bagus banget. Sayangnya sih ini masih belum ya. Jadi jangan lu seenggaknya kalau lu nggak ngerti-ngerti banget tuh jangan coba betanya sih. Iya. Menurut gue ya, karena itu banyak banget hal yang di ini sih. Ya siapa tahu ntar ada kurang-kurangnya, ntar lu kan ribet nih mau ngapain gitu Iya. kan. Gue takutnya adalah ketika beta tiba-tiba nggak bisa buka bank gitu. Gua bisa kok Oh bisa ya? Untungnya bisa Gue takut banget tuh gue. Walaupun gua gak kepikiran di awal ya. Update aja. Update aja ada ya, juga kita excited gitu kan. Cuman ya udahlah, ada lagi yang excited. Nah, ini dari tadi HP ada di depan muka gua. Ini dia. Realme GT6. Luar biasa gitu ya. Akhirnya Realme menepati janjinya ya. Kita udah bikin meme ya untuk mengkawal Realme sampai ada GT-nya gitu. Dan ini adalah jawaban untuk para kalian ya, terutama dari Realme kepada kita semua, terutama ya untuk para pendengar Bego Teknologi, para pacul-pacul ini ya, ini ada nih GT6 nih gitu. Walaupun harganya memang dari leak ya, ini harganya 8 juta kurang 1.000. Ini sesuai sama ekspektasi kita beberapa minggu lalu. Yes, karena gue udah bilang juga kemarin-kemarin Realme itu adalah salah satu turunannya inilah ColorOS lah. Dia pasti ngejual salah satunya OS ya atau softwarenya. Betul. Dan juga kameranya. Ini ada 3 setup kamera by the way. Dia ini dia nggak ada ada ultrawide nih. Ultrawide, main sama tele gitu. Telefoto. Yang dimana ya kita belum coba kamera sih, tapi gua udah coba tipis-tipis main game ya. Nah itu perlu tunggu ya, mainnya. Ini menarik loh. Ini benar gila loh, sumpah. Gila sih. Jadi ini nggak cuma yang dijual sama Snapdragon itu soal 8S Gen 3 itu kan adalah lu bisa dapetin experience flagship gitu di HP mid-range ya kan. Beneran ada sih. Dan ada hal-hal fitur yang ingin kita spill tapi tidak bisa ya karena namanya DA atau non-disclosure agreement ya, gitu ya, atau rahasia gitu. Nah, tunggu aja reviewnya. Dan kita masih benchmark juga karena kita belum bisa kasih kesimpulan nih. Iya, belum kasih kesimpulan ya, karena kadang-kadang kan di awal kayak beberapa handphone yang kita ambil tuh, bagus-bagus, ternyata pas dicoba, wow. Nah, kita lihat nih apakah HP ini beneran bagus untuk terutama profit Realme Indonesia atau hanya panas di mulut saja gitu. Iya. Gitu. Kita lihat aja nanti. Gue sih nungguin, gue pengen buat review ini. Cuman gue juga penasaran sama Poco F6. Kalau dia nggak punya fitur kayak Realme sih, iya sih. kan sama tuh. Walaupun kayak lebih murah, tapi ada fitur-fitur yang gue lihat gitulah. Ya pokoknya jadi ini kalau misalnya ini bisa di salah satu consider menarik sih. Iya, consider menarik, dan kita tetap pada stand kita mensupport GT
karena ini akhirnya datang lagi gitu ya. Ya. Tahun lalu nggak ada kan? Tahun lalu GT5 Tahun nggak lalu ada. nggak ada gitu, 5 nggak ada gitu. Ya support aja sih gue sih. Ya. Bagus lah. 8 juta ini worth it kalau beneran. Yes, kalau beneran sesuai ekspektasi kita semuanya ya, kayak foto dan lain-lain gitu. Tapi ngomong-ngomong saudaranya nih, ini dia ya, Oppo Indonesia. Kasian banget dia. Secara tidak wujudkan nih, lagi-lagi kita ingatkan nama segmen ini adalah Bego Teknologi Berita dan Gosip. Nah, kita mencoba untuk menyisipkan sedikit gosip gitu. Kali-kali dong, biar seru aja kan. Nih, ini Oppo Indonesia kena sasaran netizen. Jadi yang nggak tahu kemarin tuh ada masalah soal anjing dengan satpam. Iya, anjing dengan satpam gitu. Anjing versus satpam yang katanya ternyata emang satpamnya nggak salah-salah banget lah gitu ya. Lalu salah satu yang bekerja yaitu Robby Purba, sebut aja namanya. Dia salah satu yang menyuarakan sehingga satpam ini jadi dipecat gitu. Yes. Imbasnya adalah salah satu konten Oppo yang nggak nyambung sama sekali komennya gitu. Tolong usir Robby Purba gitu ya. Jadi sampai ini tuh random banget gitu ya. Maksudnya postingan yang nggak ada Robby Purbanya tuh dibawa, bahkan sampai ada konten TikTok sendiri nih, kayak jadi bikin untuk kayak jatuhin Robby Purba ini. Gitu. Iya, anjir, gila. Dan akhirnya ini harapan netizen ini terkabul ya. Robby Purba dari Oppo Indonesia bilang di kolom komentarnya dia udah nggak kerja sama lagi lah gitu ya. Ya ini namanya setiap tindakan ada konsekuensinya ya ini gitu. Mulutmu harimau. Ya mulutmu harimau ya. Tapi walaupun kita nggak punya stand sendiri ya, maksudnya siapa yang benar ya antara Robby Purba atau anjingnya ini atau satpamnya. Yang jelas adalah memang ya hal yang kita bisa kita petik hari ini adalah soal kasus ini satu langkah sedikit aja bisa jatuh. Betul. Sebenarnya gue lebih setuju ya. Kayak gue pernah dengar cerita kayak soal hook kriminalnya di US tuh. Kalau katanya tuh kalau lo toko lo kemalingan, lo better lo nggak usah ngapa-ngapain. Iya, ya kan? karena ada ini kan asuransi kan. Ya pertama store punya asuransi dan lu juga lebih baik menjaga diri lo aja gitu. Lu lebih baik bodo amat. Oh iya, kayak gue juga dibilang gitu dulu sama opung gue almarhum tuh ngasih ilmu ke keluarganya gitu ya. Katanya kalau lagi tidur terus ada maling masuk mending gue sudah papain. Iya. Karena lu nggak tahu tuh maling bawa apa. Nah ini sama gitu. Kita nggak tahu apa yang dilakukan sama satpam itu. Mau baik mau buruk menurut gue sih. Iya udah biarin aja sih. Kadang-kadang sih hal itu nggak usah di overreact lah. Iya. Gitu aja lah. Tapi ya good luck untuk Robby Purba, semoga bisa mendapat yang lainnya. Itel tuh bagus tuh. Robby Purba megang Itel kan. Dia baru kemarin ngeluarin itu tuh pet tuh kan. Dulu ya gitu. Atau Infinix tuh. Infinix kemarin ngeluarin ini juga gitu ya. Luar biasa. Tapi ngomongin Itel dan Infinix, ini ada saudaranya juga nih. Ini mau launching per tanggal ini naik harusnya besok tanggal 13 gitu. Povo 6 ini launching ya. Ini dengan spek yang lagi-lagi spek yang lagi-lagi G99 Ultimate ya. Tapi ini baterainya lumayan. Ini untuk Povo tuh 6000 mAh. Emang dia 6000 kan? Iya 6000 ya. Lalu chargingnya nih naik nih ke 70 watt nih. Sementara kemarin kan 35. Ini mantep loh untuk HP di kisaran harga itu kalau nggak salah gue udah dapet ya. 2 jutaan ya. Iya 2 sampai 3 juta karena ada 2 varian gitu ya. Ini bagus banget menurut gue karena 2 sampai 3 juta itu emang selalu diisi HP-HP contoh G88. Nah. G91 yang baru. G91 yang baru. Tuh. Ntar lagi gua review tuh. Ntar lagi review tuh. Kalau harganya G91 itu kemarin untung harganya sama. Untung sama. Kalau misalnya harganya kemarin G91 itu tuh si itu. Ya gua mau enggak sebut lah orangnya. Ya lu tahu lah. 2,5 juta aja. Udah. Mati Tamat ya seperti G88 yang lain. Kemarin ada tuh yang kita udah sebut juga kan, jualan 3 tahun nanti lag, 4 tahun nanti lag, lu bikin sekalian tuh jualan 10 tahun nanti lag, karena udah nge-lag gitu. Bukan nanti lag itu namanya. Ya, tapi ya lah, ini desainnya juga mantap ya, udah makin gaming gitu ya. Dan dia tuh ada lampu-lampunya. Lampu-lampunya udah kerjasama bareng app nih. Ini kerjasamanya nggak cuman gimmick kayak foto pas nembak lampu belakangnya nyala gitu. Ternyata ini sampai FPS-nya juga disupport katanya. 90 FPS. Tapi kita belum coba sih. Lalu nggak ada lagi dan ini katanya first Dolby Atmos di Tecno series gitu. Jadi kayak HP yang bener-bener emang mikirin gitu. Maksudnya kalau ngomongin Dolby Surround itu kan bukan ngomongin musik ya, tapi ngomongin soal audio imersif dari main game gitu. Ya betul. Nah, walaupun kita belum coba, cuman gue ada sedikit harapan sih kayaknya ini emang bener bagus sih. Ya kelihatan sih. Dan kayak auto recommend aja gak sih? Povo tuh emang kalau Tecno Povo tuh kayak udah auto beli sih menurut gue. Iya dari kemarin. Dulu, Kecuali aja. pertama ya.
yang pertama juga masih sosok lah gitu. Iya. Tapi yang keduanya itu lama-lama gue liat 2, 3, 4 2, 3, 4 itu wih gila bagus banget sih. Ya walaupun kayaknya beberapa generasi G99 ya. Iya, Kayak sekarang aja nih Ultimate nih emang overrated nih makin lama nih. overrated ya ini emang kerjanya Mediatek ya. Gue gak ngerti ini G99 Ultimate, G99 Ultra, G91 Ultra. Kerjaan Mediatek tuh, sialan tuh. Ya udahlah. Itu kacau tuh. Ya kacau. Tapi ngomong kita ada ini loh, ada acara Ada juga. tuh? Loh. Ada acara kemarin. Apa? Lu kalau yang tinggal di Bekasi nih, kalau mau lihat, kalau mau ngata-ngatain kita gitu ya ke Sumarekon Bekasi, kita di situ ada diundang lah masih Tekno lah buat unboxing gitu ya. Iya, cobain. Jadi, coba-cobain gitu. Karena kita belum dapat barang sampai sekarang, si Sadapin udah punya Iya, barangnya Sadapin kan udah tai, punya kita tuh. minta lah langsung ke Sumarekon Mall Bekasi gitu. Kita akan buka di Sumarekon lalu kita kata-katain barangnya. Secara live. Boleh dong. Iya boleh dong, apa enggak gitu. Nah ini juga yang hari ini hari ini udah launching nih Vivo ya. Ini gue salut aja sih. Ini gue bikin postnya karena Mantap bro, mantap ini nih handphone. ini Oke. Vivo tahun ini emang selain Y series kemarin ya, Y100 bagus, V30 ini mantep banget sih ya. Saya sih bener-bener all in dalam satu acara. 3 flagship, 3 flagship. bro. Jadi ada Gak takut barangnya gak laku Iya loh. gak takut ya, keluar aja dulu. Ini tuh statement yang sangat bagus gitu ya. Bahkan tadi di acara juga ada Om Joko Anwar sama Iya, Bang Ralinsa. Ralinsa ya. Cakep bro Ralinsa. Tapi ini ada 3 barang ya, ini X100 dan X100 Pro lalu Z X Fold. X-Fold 3. X-Fold 3 ya. Ini kalau dari spek itu sebenarnya X100 sama X100 Pro ini sama aja. Tapi beda di kamera karena kameranya si X100 Pro ini lebih besar lah milimeter ya. Lebih besar. Jadi artinya lebih bagus gitu ya, terutama low light. Nah, kalau lu mungkin kayak banget gitu dan lu anti banget Dimensity, nah ini bisa nih ke X-Fold 3 karena dia pakai 8 Gen 3. Yang kabarnya ini nggak di underfold. Nggak di underclock gitu, jadi kayak 8 Gen 3 ditaruh aja gitu. Dan kameranya juga oke sih, gue liat beberapa fotonya. Yang benernya menarik adalah bukan soal chipsetnya, bukan soal X-series ya, tapi baterainya. Iya, gede banget. Gila, ini sih gila banget ya. Ini buat 5.800 ya? Iya, ini 5.000 untuk yang X100 ya. Iya. X100 Pro-nya tuh 5.400. Iya. Fold-nya 5.700. 5.700 gila. Iya, ini denger-dengar bahkan tadi gue denger ya, katanya ada yang bisa dapat SOT atau screen on time, jadi nyalain HP-nya 8 jam. Gila tuh. Itu untuk ukuran fold karena yang pakai udah pasti pebisnis, males ngecas-ngecas kan. Iya. Mantep banget sih. Ini awet banget sih. Mungkin enggak, gue sih ngeliatnya di sini di arah Fold-nya ini sekarang HP Fold itu yang flagship kan kayaknya kalau keren-kerenan udah lewat lah, karena Fold itu kan udah mulai ke mid-range sih. Bahkan gue denger nih Tekno udah mau bikin gitu mid-range-nya. Kayaknya emang mungkin tablet itu kan udah mulai jadi pengganti. Nah, Fold ini udah mulai kesana nih kayaknya. Bisa jadi. Ya kan? Bentar lagi mungkin akan support macam-macam lah, WPS kah? Gue nggak tahu sih udah support apa belum ya. Ya mungkin ini akan menjadi salah satu game changer, terutama untuk Vivo dalam dunia pervoltan duniawi. Gitu. Mantep sih nih Iya, handphone-nya. baterai gede, tapi tipis. Aneh banget tuh Iya sebenarnya. emang kan dari yang Vivo 30, V30e dia punya teknologi blue core chip kalau nggak salah. Iya, blue core chip ya. Ya itu tuh emang bikin baterainya makin kecil. Makin kecil gitu. Tapi Cuman, kapasitas makin besar Gue gitu. juga bingung tuh. Maksudnya ini seingat gue itu adalah teknologi yang baru dipakai Vivo karena Iya, sejauh ini. Z Fold 5 tuh belum seingat gue. Belum. Gitu ya. Ini buat harganya udah tahu lah ya. Harga S100 tuh 12 juta kurang 1.000, X100 Pro itu 17 juta, X Fold 3 itu 27 juta. Ya, ini mana ini ya harga flagship lah. Harga masih bagus sih. Masih Gue bagus expect yang Fold-nya 30 something Yes, tuh, iya. sama kayak entry. Iya, gue mikirnya bakal lebih mahal dari entry. Ya bisa jadi. Iya, Nyata ternyata tidak enggak gitu. gitu. Di 16 5 12 sih. Iya. Gokil banget ya. Mantap Vivo ya, terus lanjutkan semoga konsisten Yoi. gitu. Lalu ngomong-ngomong konsisten, ada yang enggak konsisten yaitu Asus. Ini aku bingung loh. Ya, ini Asus Zenfone Ultra 11 Ultra muncul gitu. Ini harganya ya kita sebut nih ya, dari harga dulu. Ini Ya. 12.256 ya. Ini 10 juta kurang 1.000 ini harga early bird ya. Aslinya 10.500 ya. Beda gope lah gitu. Lalu ada seri yang 16 512 ini 14 juta. Harga asli 15 juta kurang 1.000 beda Ya. sejuta gitu. Nah, ini maksudnya gue yakin lu pada pengen penasaran kali beberapa temen nih yang pengen tahu opini kita soal Zenfone 11 Ultra gitu. Kalau gue pribadi ya, karena gue udah lihat dan gue coba kameranya itu, kalau lu mau main jual kamera tapi 3 lensa dan tidak konsisten, gue rasa sih jangan dijual sih. Ya ini menurut gue aja ya.
Ini menurut gue aja ya. Kenapa walaupun emang penjelasannya jelas gitu, pasar mainstream ketika mau jualan itu compact itu emang gak laku lah. Benar. Jadi mereka butuh yang gede kan, karena yang punya duit itu yang tua-tua kan biasanya Iya. kan. Cuman kalau misalnya ke arah sini makin gak jelas, ya mending nanti dulu nggak sih. Ya menurut gue sih Asus tuh mesti punya jati diri lah sekarang. Iya, Ini jati udah diri. hilang banget nih. Ini udah hilang banget nih. Bakaran jenggot Iya, ini udah. perusahaan ini. Ini perusahaannya udah mulai kacau balau, terutama mungkin dia sibuk ke laptop kali ya. Iya. Mungkin jadi HP-nya nggak diurus gitu. ROG 8 tuh salah satu yang oke sebenarnya, tapi minor banget gitu. Iya. Bahkan gua selalu bilang tuh mending ROG 6 aja. Karena emang nggak ada banyak update-nya Iya, sebenarnya. dari situ udah yaudah itu aja paling benar. Iya, ROG 6 selesai dari situ aja. Nah, Zenfone 11 nih agak kocak nih. Pertama, subjektif gue adalah gue itu pencinta HP compact gitu ya. Walaupun gue HP gede sekarang, tapi gue suka HP compact gitu. Sekarang udah enggak. Sekarang udah enggak. Mau fokusin ke kamera, Mau fokus enggak kamera, juga. Kameranya biasa aja. Malamnya noise banget. Bener. Gila, itu gue nonton berapa review tuh ya? 2, kalau nggak salah 2 atau 3 gitu. Itu malamnya review, noise banget. Jadi Iya. gue nggak tahu nih arahnya mau kemana nih si Zenfone ini nih. Apakah menjadi lifestyle kah kayak Zenfone 10? Kalau 10 tuh masuk aja gitu dan nggak bisa dibendang-bendingin karena satu-satunya compact yang ada di dunia waktu itu cuma Zenfone 10. Bener. Ya kan nggak ada lagi kan. Jadi nah, kayak- tiba-tiba Zenfone 11 masuk ke pasar, berarti dia harus siap dong lawan Vivo X100, Bener. Xiaomi 14, ya kan? Aiku, Aiku, Samsung juga Samsung lah. Lu harus siap lawan itu yang dimana keempat HP itu dari ultrawide ke wide ke tele atau optical zoomnya itu warna nggak berubah. ada. Yang udah paling gila itu. Iya kan, itu hal yang paling susah dilakukan dan tiba-tiba Zenfone masuk dengan yang kayak buru-buru. Gue liatnya kameranya belum beres, semuanya belum beres. Walaupun emang kenceng lah, flagship ya. Iya 8 Gen 3. Iya 8 Gen 3 lu mau main apa lagi, lu Genshin udah pasti kenceng gitu. Tapi ya kemana nih arahnya gitu sih. Iya aneh banget. Kemarin compact terus harganya murah juga kan. Iya, harganya paling murah setahu Yes, gua. Iya. Sekarang udah standar gitu loh. Bingung gua. Jadinya lawannya lu head to head sama Xiaomi gitu. Ya Xiaomi dulu lah katain lu kalahin deh, itu susah banget. susah. Susah bro gitu ya. Tapi ya udahlah, namanya juga jualan ya. Namanya juga jualan NJ2 ya. Udah paling Namanya bener juga. sih ini aja lah Max Pro lagi dah. Iya, paling bener sih emang saran kita ya kalau mendengarkan gitu. Mungkin bisa didorong ya. Ya, orang Taiwan tolong jualan denger kita. orang Taiwan denger kita gitu. Harusnya kita kemarin ke Etsy tuh Gar bilang bego. Oh, iya. Jual Max Pro lagi Iya. gitu. Oh, harusnya kemarin bosnya ya. Iya. Cuma kita nggak bisa bahasa Cina. Gitu kan. Pakai inilah Samsung. Oh, pakai Samsung. Buat ngeledek dong namanya. Ya gitu, mending balikin lah. Itu gue suka lu M1 M2 itu. Bener loh, Itu parah bagus loh. banget loh HP-nya. Maksudnya kayak udah kesana aja. Lawannya paling ya lawan-lawannya. Ya gue rasa kalau M series tuh bakal ada pasar sendiri sih. Iya. Gitu ya. Tapi ya udah, good luck untuk Asus ya. Lalu ada juga yang good luck untuk Snapdragon. Gue tuh ekspektasi ya, gue tuh udah inget berita ini yaitu 6X Gen 3. Iya. Gue tuh ekspektasi kemarin di Taiwan Oke. ini bakal bagus. Iya. Ini bakal menjadi Gen gorengan 3, baru. 6 Gen 3. S Gen 3 apakah bisa menyaingi 7S Gen 2? Ya. Ya, kita mulai dulu, pelan-pelan dulu ya, pelan-pelan dulu. Hancur. Ada kacau balau nih, Ini makin malam ini kita syuting pagi banget nih, padahal besok ada acara. Nah, ini luar biasa ya, diem-diem launching yaitu Snapdragon 7S Gen 3 dengan kode name-nya SM635 gitu. Nah, yang menarik adalah dari kodenya aja itu sebenarnya sangat identikal alias plek ketiplek dengan Snapdragon King 695. King 695 kembali dengan gaya baru gitu ya. Total 695 fun fact aja itu udah 100 lebih, 110 lebih, 695 semua tiba-tiba muncul nih. 6S Gen 3 gitu ya. Luar biasa, gak cuma kode. Fiturnya silakan kok di side by side ya. Nah, gak ada berubah. Beda tuh naikin satu. Oh, naikin clocknya 0,1. 0,1 Iya. dari 2,2 ke 2,3. Iya. Ya ampun. Maksudnya kayak gini ya, gue tuh kemarin sempet respect sama Snapdragon gitu, yang tidak melakukan gayanya MediaTek. Rebranding nggak branding. Ya, MediaTek sama. rebranding tag gitu, ternyata sama. Namanya juga NJ2, namanya juga jualan.
Ya, NJ2 ini ya. Dan lu yang parahnya adalah ini dia tuh supportnya tuh videonya tuh juga nggak berubah. Ini di Full HD 60 FPS doang gitu ya. Jadi kayak tidak ada perubahan sama sekali di tahun 2024 695 itu kembali gitu. Satu-satunya hal yang baik dari 6S Gen 3 ini adalah dia unsupport 4G. Nah, jadi ini jangan salah ini ya. Jadi bukan dua chipset tapi dia satu chipset ini katanya bisa support 5G dan 4G gitu. Tinggal ya, matiin aja tek. Iya. Modemnya tinggal di solder ya yang 5G. Jadi kayak 4G gitu. Gue nggak ngerti sih ini penggunaannya kemana sih. Dan kabarnya sih ini katanya yang pakai ini bakal jadi Motorola G85 lagi Motorola ya. G85. Enggak, Motorola tuh kasihan loh bener. Gue tuh dari kemarin gue ngeliatin Handphonenya itu G91 Motorola dulu. iya, chipset jelek tuh di Motorola semua. Itu putusan HP gak masuk Indo ya. Gak masuk Indo kok tangan kita lagi. Wah, apaan nih HP? Nggak, itu parah banget sih Snapdragon. Belum parah banget. Ini gua gak ngerti. Soalnya gini, ini kacau banget nih. Ini tuh lebih parah daripada 7 Gen 3. Kita kemarin sempet komenin nih yang nggak tahu ya, kita tuh pernah bikin konten 7 Gen 3 itu bener-bener kita kata-katain tanda kutip gitu, tapi ternyata bagus ya kan? Iya. Karena emang dari spesifikasi yang ditawarkan 7 Gen 3 itu turun dari 7 Plus Gen 2. Iya. Walaupun katanya, wah ini bang beda seri bang, tetap aja angkanya itu kan, maksud gua kok bisa generasi lebih baru lebih jelek kan? Bener. Ini kacau banget, ini udah Gen 3 lebih jelek daripada 6 Gen 1. Gimana? Maksudnya ini kan Gen 3. Bahkan di Apa? lebih jelek daripada 4 Gen 2 ini. Ya sama sih sebenarnya. Iya, sebenarnya sama-sama mirip-mirip aja Sama gitu. aja Jadi sih. kayak hah? Ya aneh banget gitu. Maksudnya ini udah 6 Gen 3 generasi 3 arsitektur jadul anjir. Iya, arsitektur jadul di 6 nanometer sama juga gitu, gak berubah. Kalau misalnya di arsitektur sama kayak 695 tapi berubah nanometer jadi 4 gitu. Walaupun gue tahu itu susah gitu. Tapi ya bisain lah gitu ya. Atau enggak gini deh. Mending lu gak usah sebut ganti 6S Gen 3 gitu. Mending sekalian aja 695 Lite ya kan? Iya, 695 Plus. Iya, 695 Ultra gitu. Plus, 695 Ultimate ya kan? Iya, bisa. Bisa gitu. Makanya ini aneh banget Snapdragon anjir. Iya, Oh. aneh banget. Kok kaget nih? Maksudnya kayak gue tuh expect tuh, wah bagus nih kayaknya nih. Ini yang bikin ini harus dipecat ya. Asli. Tolol anjir. Ya, tapi harapan satu-satunya adalah dia tuh ada 4G-nya gitu ya. Bisa. Tapi bisa juga ini chipset dipakai buat bagian orang, Ger. 6S Gen 3 gitu. Gue yakin nih juga orang pada seneng, wih, ini 6S Gen 3. Yang nggak ngerti mah seneng, Ger. Iya, itu pasti itu jadi bahan genjutsu baru nih. Kemarin Iya. kan G91 tuh. G91. Pas buka HW Info G70. Upgrade 108 megapiksel, ngorbanin ultra wide. Ah, kacau gitu. Kacau deh. Ini bakal jadi gorengan baru sih kayaknya sih. Gue pengen bikin konten sendiri sih soal 6S Gen 3. Karena udah nggak bisa selamatin, Pak. Ini beneran deh. Itu orang Snapdragon, ini fun fact ya. Orang Snapdragon tuh tahu loh, kita berdua nih suka ngata-ngatain 695 gitu. Dan mereka emang nggak bisa ngapa-ngapain. Ini lagi mancing. Iya, mancing lagi. Gue tuh udah berusaha baik nih. Sebenarnya dari kemarin tuh berusaha baik. Muncullah 6S Gen 3 ini. Ini mau udah gak ketolong ya. Maksudnya kalau ada barangnya juga mending gak usah beli deh. Gue gak tahu lah. Ya, ini. banyak yang baru ada 6 Gen 1. Ih. Ada 7 Gen 3 harga udah murah-murah. Iya, Mending itu lu ambil dah. Iya, mending itu aja dah. 6 Gen 1 lu cari itu barang tuh. Iya. Bagus itu. Iya, mau dijual AI lu pikir lu teknologi 695 pakai AI, Ya, lu nggak pikir mungkin. jangan gitu. Jangan. Itu bego-begoin lu berarti itu handphone gitu loh intinya. Gak bakal bisa gitu. Itu sama tuh genjutsunya ya. Kayak anti lag padahal udah nge-lag. Wah, Gak ada 695 jualnya gak ada. tapi sebenarnya dengan adanya pilihan 4G ini tetap menarik. Iya, tetap menarik karena power 695 itu sebenarnya bagus loh. Iya. Dan dia tuh menurut gua sampai sekarang ya, itu chipset yang paling efisien atau paling Yang adem stabil lah, yang paling Iya, stabil lah. stabil, adem dan lumayan kencang 695 doang. Itu Iya. mirip kayak G99 gitu. Nah, jadi ada pilihan 4G. 4G harusnya lebih murah. Harusnya handphone. lebih murah kecuali dipakai sama Oppo. Ingatkah Anda Reno 8T 4G harganya berapa? 5 juta. G99, Bro. Dengan game yang di limit. Oh ya, gitu ya. Ya, mungkin akan dipakai sama Oppo kali ntar. Jadi 6S Gen 3 nih jualan 4G sama 5G 16 juta, 15 juta tuh udah. Ya, Lu ya. jualin dah tuh Oppo tuh. Pusing kan lu? Wah, gimana cara jualnya nih? Udah Ruby Purba dipecat. Tapi Iya. sih gue pengen kalau ada handphone gue mau review. Iya, mau cobain sih. Kalau nggak kesini gue beli.
buat ngasih tau lo pada aja gitu loh. Ini handphone kenapa gitu aja. Gitu. Ya udahlah ya, ini udah kepanjangan nih sebenarnya nih. Gak apa-apa, spesial 2 minggu, Ger. 2 minggu ya? Iya, apa-apa. Udah 2 minggu ya, ini kita kangen juga sih sebenarnya gini sih, ketawa-ketawa syuting tuh jarang loh. Kita tuh syuting tuh sebenarnya serius di belakang. Kalau Bego Teknologi gue seneng banget tuh. Asal aja banyak ya. tawa-tawanya. Nah ini, lalu ya udahlah, kita lupakan Snapdragon tolol itu. Itu asosiasi tolol sih, itu aneh banget itu aneh sih. Nggak, soalnya gini loh, senggangganya ya kalau rebranding itu tuh angkanya lah dirubah gitu. Iya, dirapiin dikit gitu Iya. loh. Fitur tambahin yang bener-bener nambah gitu loh, ada gitu. G91 Gue aja ada yang Gue nambah. juga liat Gitu. tuh tadi itu, gue baca AI ini, itu gue skip tuh, nggak penting nih aja. Iya, karena 695 aja nggak jual AI gitu loh. Ada AI foto. Mana-mana nih. Jadi ya nih, lalu ada baru nih Samsung flagship ya, ini mendekat. Iya. Ada 2 di TKDN ya. Ini SM F7141B, lalu satunya lagi F956B gitu. Iya. Nah, yang pertama dulu nih, ini adalah Z Flip 6. Jadi ini kabar udah ada di Geekbench gitu ya. Kemungkinannya sih, tapi sayangnya adalah di Geekbench ini leak-nya ini bentuknya 8 GB gitu. 8 GB. Jadi kayak masa sih 8 GB doang Iya, 8 gitu GB doang. Cuman kabarnya sih katanya ya ini bakal ada 12 GB sih. Yes. Walaupun gak nutup kemungkinan ya. Dia tuh 8 GB gitu. Karena kita kalau berkaca sama S24 itu kan 8 GB doang udah. Ya ini cukup aja. Iya gitu. Jadi kayak ya bisa-bisa aja sih gitu. Tapi gua nggak tahu lagi, leak-nya tuh masih belum ada, dan kayak apakah di screen covernya bakal gimana, belum Nggak ada ada info infonya jelas ya. gitu. Lalu yang kedua ini juga ada dari Volt ya. Ini Voltnya ini dia juga pakai 8 Gen 3 gitu. Ini ya udahlah, di leak-nya udah pakai 12 GB RAM, dan katanya sih ini dari leak-nya itu screen depannya lebih gede gitu. Ya, Dan lu kalau jelas perhatiin di leak-nya itu, jadi pas ditutup gini kan biasanya ada kayak hingnya kan. Ya. Nah ini udah nggak ada. Jadi Oh, kayak udah beli punya Oppo. Nah mungkin. Mungkin ya. Walaupun krisnya masih ada. Oh, masih ada. Tapi itu masih ada krisnya gitu. Tapi ini masih leak ya, dan ini belum 100% benar gitu. Dan ya gue lebih senang sih karena Z Fold 5 itu kecil, walaupun alasannya katanya biar enak dipegang. Cuma menurut gue orang tuh ngebuka Fold tuh agak jarang sih. Ini sih jarang sih. Pasti pakainya 1 doang ya. Mungkin dia berkaca sama Vivo kali. Mungkin Mungkin dia ya. juga pakai ini kali, pakai fitur yang sama kayak Vivo buat baterainya. Ya biar semoga lebih aja. tipis, lebih Itu gede. bagus juga sebenarnya kalau pakai. Cuman yang menarik dari Z Fold ini adalah katanya ada Z Fold 6 FE. Wah. Jadi Z Fold 6 FE ini pakai Snapdragon 8S Gen 3. Jadi kayak gua kaget nih ya, kemarin S24 SE belum ada kan? Belum ada kan? Ya belum ada FE sih. belum ada kan? Belum Iya, ada. harusnya ntar kan, ini tiba-tiba katanya muncul Z Fold 6 SE gitu. Tapi ya lagi-lagi menarik gitu. Seenggaknya gue mikirnya tadi kalau FE tuh bakal pakai Exynos kan. Ya, tapi ya untungnya ini pakai 8 Gen 3, 8S Gen 3 lah gitu. Ya lumayan, mungkin bodinya yang lama masih hampir Iya, banyak kali. bodinya iya bener. Gue sih kayaknya sih Ya kan S2 S2 3 aja kan pakai yang itu kan. Iya, body kayaknya lama. sih ini bau-baunya akan pakai itu sih, body Z Fold 5 sih mungkin. Z Fold 5. Dan kabarnya tuh katanya tadi gue baca dikit tapi gue lupa naruh linknya, dia nggak dapat ini pen. Oh ya udah nggak apa-apa. Jadi bener-bener yang Fold aja gitu. Ya kan emang sampai sekarang Fold pun juga nggak ada tempat taruh pen kan. Jadi emang menurut gue sih pen di Fold kurang sih. Iya, dan Aldi kan pernah ngomong pen nggak guna. Ya emang nggak kepake. Buat gaya doang anjir. Nah, ini lalu berita terakhir yang terlupakan ya. Ya. Ini terlupakan loh ternyata. Tadi gue pengen bahas ini Buat sebenarnya. di Gua lupa. awal kan. Di awal ya. Ini harga Poco F6 ini udah muncul nih katanya Iya. ya. Ini dari Discord kita, ini di Tokped udah ada, harganya tuh sekitaran 6,5 juta. 6,5 juta gitu. Ini mahal banget sih. Iya dan jatuhnya ya. ini juga Lalu yang gedenya itu di 7,5 juta. Ini udah harga 12,15. ini udah harga early bird ya. Iya. Dan sebenarnya agak-agak nggak mungkin sih. Ini kalau berkaca dari X6 Pro ya, X6 Pro itu tuh 5 juta kurang 1.000, early bird-nya 4,799. Nah, X6-nya itu turun 1 juta doang. Gitu. Lalu kalau kita berkaca lagi sama yang sebelumnya yaitu X5 Pro dan Poco F5, itu perbedaannya juga 1 juta doang. Iya. Kalau dari pattern yang ada, harusnya X6 Pro itu kan harganya 5 juta lah, anggaplah. Harusnya sih F6 cuma 6 juta. Maksimal. Maksimal ini gue ambil harga paling mahal ya. Iya. Maksimal tuh 6 juta harusnya sih. Ini kayak gue nggak tahu sih. Tapi kalau ini benar juga sebenarnya ya mungkin worth it aja sih. Walaupun dia akan menjadi pesaing yang sangat berat buat pesaing yang nggak Malah berat. makin enak ke sini Iya, jadinya. iya. Jadinya makin menang gitu si Iya. Realme ini karena dia ini sebenarnya udah mempencundangi tanda kutip si Zenfone loh sebenarnya Nah. loh. Ini loh menurut gue ya.
Jadi kayak orang daripada beli Zenfone lebih gede gitu, terus kayak nggak jelas kameranya, orang bakal kesini kalau misalnya Mending kameranya itu, bagus gitu. iya. Kalau misalnya si Poco itu beda cuma sedikit doang sama HP ini, OS mungkin lebih bagus di sini, ya orang mending ke sini gitu. Bener. Ini pasar 6 juta ya, pasar 6 juta itu angka sejuta masih kecil. Dan orang pasti bakal kaget F5 kemarin berapa, sekarang Iya, berapa. iya. Kayaknya sih agak nggak mungkin sih untuk nggak. Ya ini mungkin harga lu beli dari luar dibawa ke sini. Iya mungkin ya, kayak Semoga harga aja dari ya. China ya. Iya. Kayak, iya gitu ya. Siapa tahu kan. Sebetulnya ya harusnya lebih murah sih. Semurah Pacul of the Week. Pacul of the Week. Ngomong-ngomong sebelum Pacul of the Week nih, gue lapar banget nih. Gimana solusinya? Kita panggil dari Taiwan. Di bawah barangnya. Panggil itu dari Taiwan apa? Kan itu barangnya. Gede sutal ini. Kita nih udah jam 2 pagi nih. Ini dia. Sponsor kita kali ini. Apa nih mereknya anjir? Imei. Mereknya Imei. Emang bener ini ada. Imei ya? Imei. Ada 3 varian. Satu rasa Vanilla, coklat, atau vanilla, strawberry. coklat, dan strawberry ya. Inilah Imei sejak 1934 ya. Ini tuh jajanan kita beli Taiwan nih. Yeah. Kita beli itu karena buat oleh-oleh lah sebenarnya. Gue bingung tadi mau iklan apa nih, ini aja lah. Tapi enak loh Baduy lo. Kalau lo mau beli silakan ke Taiwan. Tapi di Indo ada nggak sih ini? Yang email nggak ada. Imei nggak ada ya. Ini Imei luar biasa loh. Untung nggak keblokir deh sampai Indo. Sampai Indo keblokir nih, internasional nih. Sian nih ya. Inilah sponsor kita kali ini. Imei sejak 1934. Nah, ini baru yang pertama ya. Ini nggak jelas banget nih sebenarnya episode nih. Ya udah, oke. Ini pertama gue sengaja nih. Akhirnya perbincangan 2 elit global ditunggu hadir juga. 2 elit global. Kenapa Gak, dua elit global? lucu gitu. Ini betul gak? Gua angkat kenapa? Karena gue pengen nanya aja sebenarnya sih. Kan kayaknya banyak yang nonton gitu ya. Lumayan lah sekarang. Gue pengen sih kita tuh ngundang orang-orang mantan-mantan brand itu. Iya, Boleh nggak kira-kira ya? Nih silakan aja yang nonton sampai menit ini nih. Kita ngundang orang mantan brand. Kenapa kita undang mantan brand? Kalau misalnya kita ngundang orang brand, pasti dia bela-belain brandnya. Kalau jabatannya dia. iya jabatan dia belain karena pekerjaannya kan. Iya. Kalau orang mantan kerja di brand enak dong harusnya Nothing dong. tulus. Nothing tulus ya udah. Malah dia kalau sebelah sama brand yang lama, wah dikata-katain. Malah lebih real dan lebih valid Iya. gitu kata-katain ya gitu. Kita kan nggak tahu gitu. Nah, kira-kira bagus gitu kalau kita dibikin tuh. Ntar kayak tetap ada itunya infonya tapi sedikit gitu buat hooknya itu. Bener, ntar kita ajak-ajak ngobrol gitu. Iya, boleh. Silakan kasih tahu aja ya. Komen aja komen. Komen aja. Nah ini pertanyaan yang lain dulu, sorry. Ini nih Realme GT yang ditunggu-tunggu. Anak muda banget, suka main game. Sayang banget GT Series 5 pada nggak masuk Indo. Kalau GT 6 masuk ini bisa dijadikan Poco ini, walaupun mungkin agak mahal dikit. Nah ini sebenarnya sih, kita udah ngomongin tadi. Iya, ini pasti ada pembedanya di antara Poco. Karena Poco itu biasanya fokus performa top. Ya, performance ekstrim aja udah. Ekstrim aja. Biasanya tuh jarang sih di ngomongin kamera sih. Ya, malah kalau bisa sih keren sih. Cuman Iya. sejauh ini sih belum Iya, ya. dari spesifikasi Sejauh ini belum pernah. walaupun chipsetnya sama ya. Seingat gue Poco itu Lithia 600. Yang Poco F6. Iya, F6 ya, Lithia 600. Nah, ini Lithia 800. Lithia 800 lah, dari Nah, speknya itu aja kelihatan kan. Iya. Ini jual kamera gitu. Dan gua nggak tahu Poco itu ada tele apa enggak. Nah, ini punya tele. Betul. Nah, gitu ya. Jadi kayak udah pasti lebih mahal karena ini pasti ini bukan buat gaming sebenarnya. Ini udah all-rounder parah gitu. Yes. Iya. Ya, kalau ngomongin performa sih nge-quote orang-orang itu ya, orang IQ tuh pernah ngomong kalau ngomong performa tuh sebenarnya bukan soal game aja. Tapi ya harian gitu. Ya HP Punya nge-lag. performance-nya cukup buat Iya, buat harian enak masa gitu. flagship. Masa flagship gitu ya. Yang dijual 8S. Lalu ini juga yang ketiga pertanyaannya. Kalau digali lebih lanjut tentang OS-nya, misalnya di forum Reddit itu Realme UI lebih bagus katanya daripada Xiaomi Family Vivo dan Transsion. Oh iya. Soalnya Realme lebih banyak mengadopsi teknologi kalau OS dari ColorOS Oppo yang banyak sekali orang sepakat ColorOS itu skin Android kedua terbaik setelah Samsung. Jadi kalau misalnya bandingin Realme pesaing harganya, Realme spek menang UI lumayan. Yes, bener. Bener, ini karena Realme itu kan emang dia ada history sama Oppo kan. Iya. R&D-nya juga sharing gitu. Dia mirip banget sama ColorOS, cuman beda 1-2 fitur lu lihat tuh. File dock aja punya deh. File dock itu Oppo yang punya itu. Jadi dia punya juga. Walaupun ada beberapa fitur 1-2 fitur gak ada gitu, tapi mirip dan smooth
gitu sih sebenarnya. Ini tuh snappy banget ya. Iya, Enak banget. gue nggak tahu sih ya. Maksudnya apakah ini karena 8S Gen 3-nya atau emang UI-nya emang bagus aja gitu. Iya. Ini snappy banget sih. Nih. Tuh. Kayak ya udah gitu. Ya nggak kelihatan nggak sih? Kelihatan lah ya. Nah gitulah pokoknya ini snappy parah sih. Ngomongin UI-nya gitu. Dan UI-nya lagi-lagi kalau ROS kalau misalnya ngomongin HyperOS ya kita sama-sama tahu lah. Iya. Gitu. Masih belum matang lah. Masih belum matang Kan lah. Baru juga kan. Bahkan orang Xiaomi juga sebenarnya sedikit-sedikit mengakui lah Iya. gitu ya. Karena emang susah sih Pak untuk membuat HP murah terus gitu ya. Tapi OS bagus tuh agak nggak mungkin emang. Iya, karena butuh riset yang banyak. Iya, mahal, butuh gitu. riset dan butuh resource gitu. Benar. Itu agak repot sih. Jadi kayaknya kita makanya tetap support Realme GT ini karena emang masuk akal aja semuanya gitu. Nah ini juga pertanyaannya dari yang keempatnya ini panjang banget nih, Di. Gue nggak ngerti. Ya ini sebenarnya komen panjang ngomongin soal ya kalau Android tuh masalah dikit rame. Mau ROG, Samsung juga, Xiaomi apalagi kemarin kan. Cuman kenapa kalau iPhone tuh ada masalah jarang digubris. Sebenarnya sih gue nggak mau jawab ini. Gue pengen nambahin aja sih kayak iPhone tuh emang sebenarnya didesain tuh udah durable. Gue setuju tuh sama videonya MK Besti. Dia omongan sama orang Apple keren banget. Orang Apple ngomong kayak gini. Kalau handphone yang repairability berarti handphone itu emang dibuat untuk jelek dong, dibuat untuk rusak gitu. Iya. Nah makanya si iPhone ini dibuat sulit repairability-nya karena dia didesain udah semantap itu. Lo percaya nggak sih kayak gitu? Iya, Jadi percaya. dengan handphone itu nggak ada emang nggak dibuat untuk di repair, tapi udah bikin mantap berarti ya sustain juga tuh barang gitu. Oh itu bagus banget. Tapi emang kayak gitu. iPhone sebenarnya tuh ya sulit untuk rusak sebenarnya. Kalau rusak itu emang pure kebodohan orang aja tuh. Yang bener udah Nggak, ini kacau. maksudnya rusak konteksnya dibanting apa bukan? Iya rusak ya apapun lah gitu hitungannya sama kayak Android. Dan kalau Android sebenarnya kenapa rusak dan itu rame karena itu banyak banget orang yang berisiknya. Iya itu sebenarnya. Orang yang di Apple juga ada sih yang berisik, tapi biasanya yang berisikin itu orang Android. Paham gak sih maksudnya? Iya. Jadi kayak dibakar lagi sama orang Android. iya gitu. gitu. Karena emang lagi-lagi Android itu emang lahir di komunitas ya. Iya. Nah, bagusnya punya komunitas kenapa Xiaomi sebesar sekarang itu karena komunitasnya berisik. Bener. Itu jadi kayak marketing free-nya mereka gitu. Jadi kayak wow gitu. Ada bagus, menyebar. Misalnya yang jelek kayak X3 Pro, Poco Ya. X3 Pro. Itu karena jelek sekali, matot itu sampai sekarang, sampai hari ini. Masih kenceng. Itu di komen di kita masih ada yang nanya, "Bang, ini matot apa enggak?" gitu. Iya. Padahal enggak. Ya karena komunitasnya sendiri bagus sih bikin kuat ya penggunanya, Penggunanya. gitu. Cuman ya kalau ada minusnya masalah itu. langsung kayak brrrr gitu. Iya memberikan stereotype. Stereotip. Iya, kasih stereotip. Nah, itulah masalahnya di Android. Tapi ngomong-ngomong bug tuh sebenarnya iOS tuh ada aja bugnya, cuma emang orang nggak berisik aja gitu. Kayak gue ada bug nih, ya udah diem aja gitu. Iya. Wah ada nih, ya udahlah. Ya, penggunaan biasa enak juga dan sampai saat ini pun gue nggak pernah ya punya iPhone rusak gitu. Ih belum sih. Belum pernah. Bahkan itu. sampai iPhone 5S gue itu Masih awet kan barang masih ada, masih nyala. makanya jadi kayak Iya, susah rusak itu emang handphone sebenarnya kecuali lu nya sebenarnya ya, kecuali kayak aku detek tuh mau berenang itu orang tolol ya. Iya. Tidak ada satu HP, tidak ada satupun gadget bahkan apapun nih yang listrik masuk ke air garam nggak bisa. Nggak bisa mau IP rating 9 Iya. nggak bisa. IP rating aja Samsung ya. Sebenarnya orang yang pulungin ke kolam renang tuh salah loh, Di. Iya. Karena Ada IP rating kualitas. itu disetting untuk air bersih. Iya H2O ya bukan Iya. campur-campuran. Bukan enggak ada kaporit enggak ada gitu, Ada. enggak bisa gitu ya. Jadi harus yang kalian ketahui itu ya. Jadi kalau ada misalnya lihat video-video Samsung gitu atau yang jualan IP rating 68 gitu ya, terus dimasukin kolam renang katanya bego lu. Ya makanya sebenarnya sih nggak cuma iPhone nih, semua Android kalau ada di internet masalah tuh sebenarnya gue bukan masalahnya kenapa, tapi itu orang ngapain sih? Iya, Gue itu. penasaran aja gitu karena banyak yang kita tahu juga teman-teman lu pasti juga kayak gitu, nggak kayak gitu kan handphonenya gitu. Iya. Dan kalaupun begitu pasti dia melakukan hal bodoh gitu loh. Iya, dan biasanya nggak ngaku. Iya itu dia, Nggak ngaku. biasanya nggak ngaku. Kita bawa SC pun kita juga pasti bakal nipu-nipu. Iya, Kita banyak ngelakuin kok. aja begini. Itu mahal wajar aja sebenarnya. Iya. Nah, gue pengen tahu aja gitu. Itu orang pasti yang nggak tahu apa-apa, handphonenya rusak dan dia pengen Iya. cari pembelaan. Kayak misalnya Poco X6 Pro kemarin bengkok. Itu nggak mungkin banget dipakai terus bengkok kan. Bener lah, Nggak mungkin nggak itu. mungkin Nggak gitu. Pasti mungkin. kedudukan minimal kan gitu. Mending dudukin ke mungkin. Diginiin kan itu bodoh banget gitu loh. Kita nggak tahu tuh di belakang kayak gimana. Di belakang kayak
gimana. Walaupun sebenarnya dari fenomena X6 Pro bengkok itu ada yang gue tangkap ada bengkoknya masih nyala loh. Masih bagus kan. Keren sih itu. Gue akuin ya. Itu dia. Cuma itu makanya kita selalu state juga kita tuh sebenarnya tuh di tengah gitu. Ini antara brand sama konsumen karena keduanya ini selalu punya bias. Kita di tengah aja udah. Iya, kita punya bias sendiri gitu. Bias kita gitu ya. Jadi ya mungkin itu aja dulu untuk teknologi kita minggu kali ini. Panjang banget durasinya ya, kayak launching WWDC kemarin gitu ya. Jadi ya udah ya, mungkin itu aja. Kita bakal lanjut lagi di minggu depan karena minggu depan masih banyak berita-berita handphone. Luar Kayak biasa. Oppo belum kita bahas tuh, ada chipset baru gitu ya. Iya. Jadi udah sampai jumpa di minggu depan. Bye.